Wahai pecundang-pecundang yang jual beli nasab. Wahai pecundang-pecundang yang ngandelin nasab. Ini ada kentut nih. Dari mana nih kentut ini? Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Siapa kamu mau berdebat? Inti perlu belajar bukan berdebat. Bahkan yang ngaku Tuhan pun ada. Ini kentut. Fusa burot. Tahan nafas saja. Tahu jangkrik nggak? Jangkrik dikasih mic, dikasih salon gede. Orang yang nggak tahu dipikir ada raksasa ini, suaranya keras. Tapi kalau orang sudah tahu suara itu, jangkrik itu. Calo agama kalian. Penipu berkedok agama kalian. Untuk mencari perhatian umat, untuk mencari dukungan umat, bawa-bawa pansos ke Nabi. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Kalau kamu diajari benci sama baik, insya Allah kiai model siapa, ketua organisasi apa, nggak usah diikuti. Wallahi kalau mau akan batah liku, celaka inti. Sehingga kami pantas untuk mengeluh-elukan kalian, menjilat kaki kalian. Otak kalian kagak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya, Teguh Iqbal Johar, di channel Sampah Namun Bisa Didaur Ulang. Jadi beberapa hari yang lalu, dengar ya, ada ulama Iran mau diskusi dengan Kiai Imad. Nah, setelah saya dengar itu, saya langsung kepikir begini. Kalau yang ngomongnya oknum Ba'alawi, saya tidak percaya. Kenapa TIJ ngomong oknum? Karena nggak semua Ba'alawi seperti itu. Ya, katanya Syekh Ar-Raja'i mau diskusi dengan Kiai Imad. Kesannya ditantang oleh pelajar Indonesia yang ada di Iran. Dia siap untuk memfasilitasi katanya. Ketika saya dengar itu, apa yang terlintas di pikiran saya, saudaraku? Langsung jenggot warna pink terlintas di pikiran saya. Siapa namanya? Saya lupa. Oh, Ngengeng namanya. Oh, betul. Namanya si Kumar. Si Kumar. Nah, itu dia, Kumar. Ana pernah belajar ilmu nasab. Arna pernah belajar diskusi soal nasab. Ana pernah belajar tentang nasab yang bersanad. Gitu katanya, saudara. Moncong begitu kalian percaya? Hal yang sangat sakral, hal yang sifatnya akidah, mereka tega berdusta, saudara. Berdusta mengatasnamakan Rasulullah, berdusta mengatasnamakan Allah, berdusta mengatasnamakan umat, berdusta mengatasnamakan Islam. Mereka tidak terbebani. Kalau kita berdusta sampai pakai kata wallahi, itu kita bertahun-tahun ingat. Wallahi, kalau seandainya tidak malu dengan Rasulullah, beliau telah memadamkan api neraka dengan kelingkingnya. Emang ente pikir api neraka jahanam itu sebesar upil lu? Ngupil sana sambil menghayal. Nah, kejadian ternyata hari ini saya tahu Kiai Imad langsung jabanin tuh. Kapan, di mana tempatnya, di Iran. Kita datang. Karena Kiai Imad itu yakin bahwa yang dia sampaikan selama ini adalah kebenaran.
Akhirnya saya tunggu-tunggu, ini pasti seperti si jenggot pink nih, kayak kanal pot 2 tak gitu, ngeng-ngeng aja berisik. Isinya asap semua. Ternyata benar saudara, ternyata cuman curhat. Saya minta maaf, kemarin saya mengatasnamakan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia di Iran, padahal itu saya sendiri, karena saya tidak ridho kalau ada orang yang menafikan dzurriyyat Nabi, yang menafikan Ahlul Bait. Kiai Imad tidak menafikan Ahlul Bait, tidak menafikan dzurriyyah Nabi, tapi mempertanyakan. Odong-odong, kalau seandainya kalian hebat sekali bisa manggil dato kalian, bisa manggil itu siapa itu yang punya kesaktian, bisa begini, bisa begitu, kalian panggil itu sekalian diskusi. Kalau itu sama aneh, jangan sama Kiai Imad. Itu sama aneh. Yang bisa menghidupkan orang mati itu, yang bisa mi'raj sehari 70 kali itu, datuk kalian itu. Yang bisa madamkan api neraka itu, datuk kalian yang bisa begitu. Tuh debatnya sama aneh. Suruh datang kemari. Kalau nggak bisa jawab, aneh pegang di kakinya, aneh cemplung ke sungai. Panggil mereka. Ini TIJ udah mau nih. Kagak percaya seperti itu, kagak ada itu. Memang kagak ada. Yang nggak ada jangan diada-adakan. Mau ente bilang Wahabi kek, mau ente bilang PKI kek, mau ente bilang pembenci kek, terserah. Terserah. Aduh, parah cerita fitnah terhadap wali itu. Gua kasih tahu ya, antara alam barzah, antara alam itu nggak mau saya sebutkan, antara alam itu dengan alam kita beda. Dia tidak bisa seperti kita keluar angkasa. Kita dari bumi nih, lepas landas ke antariksa sana. Kemudian di sana ada pesawat ulang-alik. Pesawat ulang-alik nggak bisa. Beda. Ya. Beda, mereka dekat tetapi jauh, mereka jauh tetapi dekat. Jika engkau memiliki kemampuan dengan cara bermakrifat, kau bisa komunikasi dengan dia tanpa menghidupkan dia, tanpa dia harus hidup. Karena sesungguhnya ianya tidaklah mati, tetapi berpindah. Nah, mana ada kematian? Yang ada mangkat, perpindahan tempat. Dari alam kandungan ke alam dunia, ke alam barzah, ke alam akhirat. Mana ada mati? Kalau mati enak sekali. Adis-adis mukul orang, adis-adis rampok orang, mati, udah selesai. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dalam konteks manusia. Merasakan, bukan pasti mati, tapi merasakan. Bagaimana sakaratul maut? Bagaimana nanti ketika disoalkan di dalam kubur. Makanya kalau kalian dengar cerita si Bahar, ya, kalian berteman dengan mereka, kalian nggak perlu ditalkin. Nanti ada si Bahar yang akan mengusir mungkar nangkir di dalam kubur kalian. Dongeng model apa itu? Kalau sempat di sini ngomong seperti itu, kena tendang. Orang dalam nggak cuma di kantoran sekarang, di alam kubur juga harus ada orang dalam versi mereka, versi oknum Bahalawi. Nggak ada marrabuka, nggak ada. Saya ada orang dalam. Siapa? Bahar bin Samit. Maka datanglah si Bahar mengusir mungkar nangkir karena mengganggu zikirnya si Bahar. Wali itu zikirnya nggak akan keganggu dengan apapun. Mau ente tembaki di pinggir kupingnya, mau ada kapal pesawat tempur lewat, mau ada kereta api lewat, nggak akan keganggu zikir wali. Tapi kalau orang sok-sok zikir biar bisa jual air zikir, jual air apa?
air berkah. Entah zikirnya kapan, pokoknya kalau udah dagang, ini ana punya air yang sudah didoakan oleh guru ana. Ana kasih diskon untuk malam ini bagi antum-antum semua yang belum. Ini sudah dibawa zikir oleh guru ana, yakni Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumit. Ini sudah dibawa zikir. Sudah kena jigongnya lagi. Padahal kerdusan baru beli. Entah kapan dizikirin, tiba-tiba buka kerdus. Habis satu kerdus, buka lagi satu kerdus. Habis kerdus ini, buka lagi kerdus itu. Laku jualan air. Pret. Pertama branding dulu diri cucu Nabi. Kemudian punya keromah. Obat lambung. Obat sakit mah namanya keromah. Itu jualan apapun laku. Jigong laku, sorban bekas laku. Ketika dipertanyakan, kamu buktinya sebagai cucu Nabi apa? Ada kiai-kiai zaman dulu tidak pernah meragukan leluhur kami. Itu mulai berpuisi. Ini ente baru lahir kemarin mempertanyakan leluhur kami. Padahal dia sendiri ngaku-ngaku. Bilang aja nggak ada bukti. Ente ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Di dalam darah kami sudah ada mengalir darah sucinya datuk kami Rasulullah. Panjang sekali wahnya. Begitu ditanyakan, mana hasil tes DNA? Ente siapa? Kalau ente mau bukti, ane tantang ente, bongkar itu makam Nabi, biar kita tes DNA. Mana ada cucu tega-teganya ngomong seperti itu. Makanya saya demen nih sama Kiai Imad. Apa yang dilakukan oleh Kiai Imad itu merupakan awal kita untuk berpikir melihat gini. Kenapa mereka tidak berani membantah? Kenapa setiap dulu nih sebelum Kiai Imad muncul, kalau ada begundal-begundal yang nggak suka dengan mereka, pasti suruh baca kitab. Dulu waktu si Bahar ngeroyokin bocil itu, suruh duduk depan dia, taruh kitab di lantai, dia di atas kursi, goyang-goyang kaki, suruh baca kitab. Itu kepintaran mereka. Suruh baca sama orang yang nggak bisa baca. Terlihat hebat di depan orang bodoh. Ketika ketemu lawan yang berilmu, ketahuan mereka bodoh, makanya menghindar. Si Taufik menghindar, si Rijik menghindar, si Bahar menghindar, kroco-kroco mereka menghindar. Kenapa? Takut nanti ketahuan kedok mereka, saudara. Akhirnya provokasi. Jangan percaya sama si Imad ya. Jangan mau diadu domba habaib dengan kiai ya. Itu terstruktur dengan masif, saudara. Itulah cara mereka. Kalau udah kepepet, masuk ke tahapan provokasi. Pertama, nyebarin paham-paham sesat. Setelah ketahuan bahwa itu tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam agama Islam, persekusi. Mereka melawan habaib. Mereka wahabi, tidak percaya dengan karomah. Bukan karomah yang kita tidak percaya, tapi cerita kalian mengatasnamakan karomah. Bukan Ahlul Bait Nabi yang kita tidak suka, tapi kalian yang ngaku-ngaku sebagai Ahlul Bait Nabi yang kita tidak percaya. Buktinya mana? Kalau nggak percaya, tanya sama kami. Kalau tanya sama kalian, ya sampah lah. Itu koar-koar ketika ditanya bukti kagak ada. Ini zaman sekarang banyak orang meragukan nasab habaib, saudara. Ini tidak boleh dibiarkan, saudara. Ini kesesatan, saudara. Kalian menyesatkan orang bertahun-tahun. Parah kalian. Kita dipaksakan percaya dengan cerita halu. Ketika kita nggak percaya, kita diklaim macam-macam. PKI lah, tidak percaya karomah lah. Jadi gimana? Saya pribadi nih, masih tetap memantau ini tesis Kiai Imad. Udah, si Kumar sudah, si Taufik udah mentok di Jangkrik sama di Kentut. Si Taufik. Kemudian nyari suaka ke Cirebon, nyari suaka ke Aceh, sambil nyari kitab nasab. Entah kemana lagi mau berfoto. Mereka begitu. Ketika dipermasalahkan, nyari kawan.
Saya berfoto dengan ini, contoh si Bahar. Udah bikin hoak dia ketembak, berfoto sama polisi. Seolah-olah kemarin nggak terjadi apa-apa, uang sama polisi aja baik-baikan. Tapi kalau udah manggung, caci maki polisinya. Polisi begini, polisi begitu. Nah, karena sekarang, tahulah sendiri ya, paham. Halo, Beb. Kalau seandainya kalian model-model itu di zaman Sayyidina Ali, udah kalian jadi hantu tanpa kepala semua itu. Hah? Kepala kalian di Aceh, badan kalian di Papua. Penyakit di dalam Islam kalian itu. Benalu di dalam Islam. Calo agama kalian. Penipu berkedok agama kalian. Untuk mencari perhatian umat, untuk mencari dukungan umat, bawa-bawa pansos ke Nabi, pansos ke kitab suci. Otak kalian kagak ada. Lihatlah hari ini, mereka menyebarkan kebencian, bukan membuktikan keaslian. Kalau orang-orang yang waras, kalau orang-orang yang benar, kalau orang-orang yang jujur, bukan nyari pembenaran, tetapi menunjukkan, membuktikan kebenaran itu. Saya selama ini klaim diri saya sebagai cucu Nabi, ini kitabnya loh, ini buktinya loh. Dengan cara yang lebih santun, ini kalau kita lihat, Kiai Imad lebih santun, lebih santuy, lebih logika. Sementara mereka ini dikoordinir secara masif, terstruktur. Ini operasi intelijen. Kalian ada dengar seperti itu? Ini operasi intelijen untuk mematahkan power habaib di Indonesia? Bukan. Itu alasan. Itu alasan. Mereka tidak bisa membuktikan apapun. Seharusnya kalau mereka orang jujur, mereka bisa membuktikan dong. Klaim mereka selama ini bahwa mereka cucu Nabi, bahwa di dalam tubuh mereka ada darah Rasulullah, buktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan, jangan koar-koar. Wahai pecundang-pecundang yang jual beli nasab. Wahai pecundang-pecundang yang ngandelin nasab. Bahkan nasab kalian tidak jelas. Bocil kalian semua, banci kalian. Cuman bisanya menghasut, provokasi, membuat cerita-cerita dongeng supaya orang kagum, supaya orang mau menjilat telapak kaki kalian. Tidak berlaku bagi kita, orang-orang yang mau berpikir dan hidup merdeka. Mari kita isi kekosongan selama ini di dalam kita mengisi kemerdekaan. Sebentar lagi kita akan merayakan 78 tahun Indonesia merdeka. Pantas sekali Belanda betah di Indonesia. Pantas sekali. Pantas sekali. Wajar. Jangankan orang ngaku cucu Nabi, orang ngaku malaikat ada di Indonesia ini. Jangankan orang ngaku cucu Nabi, orang ngaku sebagai Nabi pun ada di Indonesia ini. Jangan heran. Ada pengikutnya lagi. Bahkan yang ngaku Tuhan pun ada. Ingat, hanyalah iblis yang sombong, menolak kebenaran, mengaku dirinya paling mulia di antara yang lain, enggan bersujud kepada Adam, kemudian diusir dari surga. Lah ente, udah perilaku kayak iblis, pingin dipuji-puji, tidak mau disalahkan, padahal udah salah. Ente janji bisa bawain orang ke surga. Hei, iblis itu diusir dari surga gara-gara sombong, gara-gara merasa dirinya lebih. Oke lah, kami ini adalah makhluk yang paling hina di muka bumi. Dari setetes air yang hina menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging yang membungkus tulang belulang kami. Itulah kehinaan, kedinaan, dan kefanaan bagi saya. Kalian itu merasa diri kalian itu tercipta dari setetes air raksa, kemudian menjadi segumpal emas, dari segumpal emas menjadi sebongkah berlian gitu. Sehingga kami pantas untuk mengelu-elukan kalian, menjilat kaki kalian. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.